Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Rofingi, mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas B, akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk kepentingan ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak dosen Idan Ramdhani MA. Saya di sini akan menjelaskan mengenai menggali sumber histori, sosiologi, politik tentang identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia sendiri adalah identitas budaya Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Menggali sumber histori, sosiologis, politik yang memiliki arti yaitu mencari sumber atau informasi mengenai apa itu identitas nasional Indonesia dilihat dari sisi histori, sosiologis, dan politik. Histori sendiri merupakan sejarah yang telah dialami oleh bangsa Indonesia. Secara sosiologis yaitu hubungan yang terjadi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Secara politik sendiri merupakan mengenai kekuasaan. Sebelum membahas itu semua tentang identitas nasional menurut sumber histori, sosiologis, dan politis, terlebih dahulu kita mencermati mengenai dua jenis identitas. Identitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer merupakan identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Bangsa Indonesia memiliki identitas primer, yaitu identitas yang terjadi antar etnis atau suku bangsa lebih dari 700 suku bangsa yang telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memproklamasikan diri pada tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus. Kemudian dari berbagai identitas yang ada di masyarakat tersebut mulai membentuk berbagai organisasi kemasyarakatan untuk menghidupi berbagai bidang seperti bidang perdagangan, keagamaan, organisasi politik, dan lain sebagainya. Kemudian organisasi itu tumbuh dan berkembang dan mempengaruhi kehidupan masyarakat serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana organisasi kemasyarakatan itu dengan mengatasnamakan organisasi kepemudaan, para pemuda mengadakan kongres di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Identitas nasional Indonesia merujuk pada identitas yang bersifatnya nasional, di mana identitas nasional sendiri merupakan identitas yang diambil dari berbagai budaya yang ada di Indonesia, budaya masyarakat yang telah ada dan turun-temurun sejak dahulu. Sedangkan identitas nasional sendiri merupakan identitas yang bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati bersama oleh warga negara bangsa Indonesia sebagai identitas yang mereka gunakan untuk kehidupan bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang telah ada sejak zaman dahulu sebelum Indonesia terbentuk, di mana identitas kesukubangsaan itu merupakan identitas primer masyarakat. Kemudian dalam macamnya identitas nasional terdiri dari 4 macam, yaitu meliputi bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Atas dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu identitas, wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
dan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana hal itu merupakan identitas yang dibawa oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bendera Sang Merah Putih. Bendera Sang Merah Putih merupakan bendera nasional Indonesia, di mana ketentuan ini diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus pada 1945 saat proklamasi kemerdekaan. Namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta merupakan bendera yang disebut Sangsaka Merah Putih. Bendera pusaka merah putih saat ini disimpan di Monumen Nasional Jakarta. Kenapa bangsa Indonesia mengambil warna merah putih untuk bendera nasionalnya? Karena dulu sebelum ada yang namanya Indonesia, dulu terdapat sebuah kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan besar yang menguasai seluruh wilayah Nusantara dan sekitarnya. Majapahit sendiri merupakan kerajaan Hindu Buddha yang besar dan menggunakan panji-panji merah putih untuk lambang bendera kerajaannya, sehingga dari sisi historis itu bangsa Indonesia mengambil warna merah putih. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan dalam Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa Indonesia menjunjung bahasa persatuan dan sebagai identitas nasional yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Ketentuan lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan Katulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila, yaitu dasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh perisai yang di dalamnya tergambar berbagai gambar yang mewujudkan mengenai isi sila-sila Pancasila. Kemudian yang nomor 4, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh Bapak nasional kita, yaitu the founding father of Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, yang di mana masyarakat Indonesia itu terdiri dari masyarakat yang plural, di mana masyarakatnya berbeda-beda, tetapi kita harus tetap bersatu, sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan dan diterapkan dalam hidup bernegara dan berbangsa di Indonesia. Kemudian yang keenam sendiri adalah dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup atau way of life, dan masih banyak fungsi lagi. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila
merupakan keberadaannya sangat penting karena Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia dan menjadi identitas nasional pemersatu masyarakat Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.